Shalom. Ada sukacita, amin. Saya ucap syukur karena diberi kesempatan oleh Bapak Yahweh melalui Bapak Gembala boleh berdiri di mimbar saat ini untuk menjadi saksinya. Biar kita semua jadi kitab-kitab yang terbuka bagi Bapak Yahweh, amin. Mari kami tunduk kepala untuk berdoa. Diberkatilah Aba Yahweh, Elohim Abraham, Ishak dan Israel, pencipta langit dan bumi, Raja alam semesta, sebab Bapalah yang memilih kami, bukan kami yang memilih Bapa. Berkati dan urapi setiap kami tanpa kecuali Bapa. Penuhi kami semua dari awal sampai selesai, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya buka dengan sebuah pujian kesaksian yang berjudul Draw Me Close. Draw Me Close itu kata bahasa Inggris, kalau orang bahasa Indonesia dibilang bawaku dekat kepada Bapa. Tapi kalau bahasa Inggris bilang Draw Me Close. Raja Daud bilang pepetkan aku semakin dekat kepada Bapa. Pepetkan aku. Amin. Mari kita minta biar Bapa yang tarik kami, melekatkan kami kepada Bapa. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Abba Yahweh,
dekatmu, berada di dekatmu, rasakan belayan kasih-Mu, berada di dekatmu, nikmati hadirat Bapa, berada di dekatmu. Terima kasih Bapa, biarkan kami semakin dekat kepada-Mu. Kami hanya memerlukan Engkau Bapa. Jamah setiap kami, jamah semua anak-anak-Mu yang juga tidak hadir karena mereka harus menjalankan tuntutan pekerjaan ataupun kunjungan keluarga. Terima kasih Bapak. Bapak baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Haleluya. Sekali lagi shalom, jangan bosan-bosan. Shalom. Ya jangan tegang-tegang. Mari katakan kepada samping, engkau saudara kandungku. Amin. Engkau saudara kandungku. Katakan buat yang di sebelah, engkau saudara kandungku. Amin. Engkau saudara kandungku. Amin. Amin. Kita kandung dalam Tuhan kami. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Firman yang Bapak percayakan buat saya hari ini terngiang-ngiang. Siapa yang masih ingat firman yang Bapak Gembala bawa waktu saya ditabiskan sama istri? Masih ingat? Masih ingat? Saya bukan so tahu, tapi saya rindu ajak saudara-saudara. Mari kami catat kali ada firman Tuhan di bawah-bawah. Siapa saja yang menyampaikan kebenaran sini, amin. Supaya kita bisa tetap mengingat firman apa. Bapak Gembala bawa tentang akhir zaman, 2 Timotius 3, amin, 1-4. Yang jadi berkat buat saya adalah bagian akhir. Bapak Gembala katakan, mari kami berjuang untuk terima mahkota, amin. Berjuang untuk menerima mahkota. Tidak ada amin ya? Amin, haleluya. Karena itu hari ini ditaruh dalam hati saya banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali, begitu membara di dalam hati saya, tapi kami tahu bahwa kita punya waktu untuk dipakai bersama-sama. Mungkin waktu-waktu berikut kita bisa sharing lagi, amin. Memang saya bukan pengkhotbah, saya orang yang suka untuk memuridkan, jadi lebih lagi pengajar ya, pengajar. Firman Tuhan yang hari ini kita akan merenungkan bersama adalah dari Wahyu 3 ayat 8 sampai 11 dan 12, boleh ditambahkan ayat yang ada di dalam Wahyu 3. Nah, yang judulnya yang saya ambil hari ini adalah ayat yang ke-11. Ayat yang 11 katakan, lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Wow, haleluya. Jadi apa yang harus kita perjuangkan saudara-saudara, supaya kami meraih mahkota itu. Amin. Amin. Wahyu 3 ayat 8, begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa.
Kita baca firman-Nya sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Oke, kita baca sampai ayat yang ke-11. Amin. Ayat yang ke-10, karena engkau telah wow. Amin. Ini sedang kita alami sekarang. Amin. Banyak sekali kesukaran, banyak sekali hal-hal yang melanda dunia. Bahkan kita di dalam keluarga ataupun di dalam organisasi atau pekerjaan di mana kami berada, kami mengalami hal yang sama. Ya, amin. Tapi kita tidak boleh takut dan khawatir, karena Bapa katakan, aku sudah menempatkan sebuah pintu di depanmu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Amin. Wow, luar biasa. Saya baca firman itu, saya hampir tidak bisa tidur. Luar biasa Bapa kita buat kami. Amin, saudara-saudara. Juga saudara-saudara kami yang ikut online, saya berharap suara saya bisa didengar, karena banyak hal yang saya lihat bermunculan di video-video di Facebook, sehingga begitu luar biasa berani mengatakan bahwa Yesua kasih Yesua membatalkan Torah. Wow, mengerikan sekali. Berani betul ya. Berani betul. Tapi tidak apa-apa, biar kita saling menguatkan, saling mengingatkan supaya kami tidak salah langkah. Amin. Supaya kita tidak salah langkah. Nah, firman ini Wahyu 3 ayat 8 sampai 12 ini ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Kami tahu semua bahwa di dalam Wahyu 2 sampai 3 Tuhan perintahkan Rasul Paulus untuk memberikan peringatan kepada 7 jemaat. Amin. Saya percaya semua sudah tahu itu, semua sudah baca. Yang Tuhan perintahkan kepada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Amin. 7 jemaat. Dari ke-7 jemaat ini, yang Bapak berkenan yang mana? Berapa? Ada berapa jemaat yang Bapak berkenan di hati Bapak? 2. Oke. Ya, kami tidak bisa bahas hari ini ya, karena makan waktu panjang. Tapi salah satu yang paling Bapak kasihi adalah Philadelphia tadi. Amin. Philadelphia tadi menyenangkan hati Bapak. Makanya Bapak bilang, pegang erat-erat mahkota yang milikmu, jangan sampai diambil orang lain. Artinya apa? Berarti mahkota itu sudah ada sama kita belum? Sudah? Amin. Amin. Waktu mahkota itu sudah ada sama kita, kita harus taat dan setia, pegang kepada apa yang menyenangkan hati Bapa. Amin. Supaya kita tidak menyimpang dan kita tidak melakukan hal-hal yang salah. Bapak luar biasa, Bapak luar biasa. Saya melihat itu di dalam hidup saya sendiri. Saya tidak pernah merasa bahwa saya orang kudus. Saya tidak pernah merasa bahwa saya orang yang hebat. Tidak. Karena itu Bapak kasih tahu dalam ulangan Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Bapak hebat enggak? Bapak hebat enggak? Ya, jadi kita enggak usah perlu khawatir, takut bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang dikatakan orang hebat. Kamu
kamu orang luar biasa, kamu kudus, kamu melakukan segala sesuatu seperti anak muda yang datang kepada Yesua mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan semua, tinggal apa yang harus masih aku kerjakan. Ya, sebenarnya semua sudah ada di firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan 13, coba boleh kita lihat. Saya punya kesulitan, maaf, kacamata saya sudah agak sedikit berkurang, dia punya kapasitas, jadi saya mesti pakai kaca pembesar. Boleh ada yang membaca Ibrani 4 ayat 12 dulu? Kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Amin. Sebenarnya itu yang ada di dalam ayat yang pertama, kalimat yang pertama. Aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Jadi kita tidak usah bilang kita hebat, kita kudus, kita suci. Yang penting kita berjuang, kita berusaha sepenuh waktu yang kita miliki supaya kita melekatkan hati kita kepada Bapa. Amin. Semua tokoh yang di dalam firman semua pernah melakukan pelanggaran. Tidak ada satu yang tidak, hanya Yesua aja yang tidak. Amin. Jadi kita tidak perlu saling menghakimi, saling melihat bahwa ini orang dia melakukan sesuatu yang melanggar, terus kita ambil satu kesimpulan bahwa kita ada pada pihak yang salah. Jangan, itu urusan Bapa. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Bapa di surga. Amin. Maka itu kita harus benar-benar merenungkan firman siang dan malam. Ya, siang dan malam. Nah, tadi saya bukan sok tahu bilang saudara-saudara harus catat, enggak. Tapi jadikan ini satu kebiasaan yang menyenangkan hati kita sendiri. Amin. Karena Bapak bilang diberkatilah mereka yang merenungkan firman Tuhan. Kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi jangan dipaksa dulu, jangan diharuskan dulu, tapi biar itu merupakan kesukaan bagi kita. Amin. Ya, saya selalu mengikuti banyak hal. Saya juga bersama dengan istri saya banyak hal yang membuat kita semakin dimurnikan, semakin dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Biar ini merupakan suatu hal yang menguatkan kita di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Karena kalau kita punya mesbah yang kuat, mesbah keluarga yang kuat, baru kita punya gereja yang kokoh. Amin. Amin. Biar kita menjadikan ini sebagai satu kesukaan. Kita punya mesbah, kita punya waktu doa, dan sekarang kita sudah diajarkan tefillah. Wow, luar biasa sekali. Amin. Semakin kita melakukan ini, ada saya punya gembala dulu waktu saya dipimpin sampai jadi bertobat. Dulu orang Maluku semua tahu firman, hebat luar biasa sampai di luar kepala. Ya Bang Karel. Ya Drek, orang Maluku tuh jago firman semua sampai di luar kepala katanya. Di luar kepala. Ya kalau di luar kepala ya lupa semua kan. Ya. Sebegitu hebatnya mereka bisa bilang, Tuhan kalau sudah bisa ngatur di atas turun, saya naik ganti. Coba. Mengerikan sekali. Tapi waktu saya dibawa ke dalam pertobatan oleh hamba Tuhan ini, ya sudah almarhum, beliau adalah almarhum Jeremia Rim, ya. Jadi saya dekat dengan kakaknya malah, ya. Nah, kita diberikan satu moto yang luar biasa untuk melakukan firman, untuk merenungkan firman. Dia bilang just do it. Just do it. Wow. Just do it itu bahasa Indonesia
taati aja, lakukan aja. Bisa ndak bisa, lakukan aja. Ndak mengerti, nanti Tuhan kasih pengertian. Pasti kalau mengerti, kenapa? Kapan kita mengerti? Setelah kita digetok dulu kepala, ya enggak? Biasa sekali kita ditok dulu, ya enggak? Mengalami sesuatu dulu baru kita kaget. Tapi itulah Tuhan kita. Kebaikan Tuhan luar biasa. Makanya Tuhan bilang di Wahyu 3 ayat 8, aku tahu semua pekerjaanmu. Nggak usah kamu sembunyikan, nggak usah kamu juga khawatir, nggak usah juga kamu merasa apapun. Pintu yang terbuka sudah aku taruh di depan kamu. Amin. Amin. Pintu yang terbuka itu untuk segala kemungkinan yang Bapa sediakan buat kita. Amin. Karena Bapa sudah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Amin. Rancangan Bapa bagi kehidupan kita adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kita tidak perlu melihat hal-hal yang di luar kita, tapi kita mendalilkan hal-hal yang harus kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Amin. Nah, yang pertama Tuhan bilang, aku tahu semua perbuatanmu. Dan yang kedua Tuhan bilang, namun aku telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Amin. Ada 3 hal, 4 hal. Yang ketiga Tuhan katakan apa? Aku ini tahu segala pekerjaanmu, kamu tidak punya kekuatan. Ada di sini, di dalam ruangan ini yang merasa dirinya kuat tanpa Tuhan? Saya berdoa supaya jangan ada yang merasa dirinya kuat, ya. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa, ya. Saya mengalami itu sendiri. Saya mengalami berulang kali sampai saya menemukan dengan apa yang Bapak bilang kebenaran. Amin. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih. Kita ketemu juga dengan teman-teman yang dulunya sama dengan kita, cekcok dengan kita, pergi lagi, tapi mau hubungin saya belakangan. Kita share kembali. Amin. Kita harus merangkul semua. Amin. Kita harus tetap mengasihi sesama manusia kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Amin. Bagaimana kita bilang kita cinta Tuhan, kita luar biasa segala sesuatu, tapi yang kita lihat dengan mata kita, kita nggak bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi yang tidak kami lihat? Amin. Luar biasa Bapak kita. Akhirnya Bapak bukakan bahwa Philadelphia ini jemaat yang sangat taat dan setia. Philadelphia ini adalah tempat yang masih percaya dengan berhala-berhala, dan mereka menjunjung tinggi dewa-dewa yang mereka sebut Dionysus. Dewa ini adalah dewa yang mereka percaya, yang mengcreate buah anggur dan membuat anggur minuman sehingga banyak dari mereka seringkali mabuk. Mereka sangat menjunjung tinggi ini. Sehingga akhirnya di dalam jemaat-jemaat di Philadelphia ini muncul orang-orang yang masih melakukan sinkretisme, dan itu saya lihat masih ada di banyak teman-teman kita. Di sini saya tidak lihat, ya, tapi di tempat di mana dulu saya berada, saya melihat masih banyak, ya, masih banyak. Nah, ada satu kelompok kecil yang sangat menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan cantumkan di dalam Wahyu 3 ayat 8 sampai 12. Biar kami jadi kelompok kecil itu, amin.
di tengah-tengah dunia yang begitu, kita lihat begitu banyak persaingan yang sedang terjadi. Kalau kita baca di dalam Facebook, kalau kita lihat di dalam YouTube, begitu banyak persaingan, saling menjelekkan, saling menantang, saling mau menjatuhkan. Dalam hati saya pikir berani sekali, hebat juga ya. Ya, hebat juga. Padahal sebenarnya kalau kita mau sadar, ada seorang bintang film, siapa, Washington namanya, ya, yang negro, bintang film negro ini, Denzel Washington. Dia bilang, never put your status di mass media. Jangan pernah menyatakan statusmu apapun itu di dalam mass media. Kenapa? Si musuh kan tahu apa yang kita alami, ya enggak? Ya, apa yang kita hadapi. Ini semua ditulis. Coba kita lihat di dalam status-status di WhatsApp. Kurang tinggal ke belakang saja dia tulis lagi bikin apa di belakang, ya. Semua dia tulis sampai saya bilang pakai kaos kaki, pakai sepatu, semua masuk di status. Dia nggak tahu itu satu celah yang kita buat, karena musuh tahu. Sebenarnya musuh tidak tahu kita mau kerjakan apa hari ini, ya kan? Yang tahu hanya Bapa, ya. Jadi jangan masukin hal-hal yang tidak perlu di dalam. Tapi ya sudah, itu kita belajar, ya, kita belajar. Tapi inilah yang Tuhan buka dalam Wahyu 3 ini. Kenapa? Tuhan bilang yang penting di ayat yang ayat 8 bagian akhir, yang namun aku tahu kamu tidak punya kekuatan sama sekali, namun engkau setia kepada firman-Ku, amin, dan tidak lagi menyangkal namaku. Haleluya, amin. Dahsyat enggak? Kita enggak mau kritisir siapapun, karena kami tahu ada banyak yang lihat di dalam Facebook juga, mungkin di dalam Zoom, ya, dan segala macam. Biar ini merupakan satu himbauan supaya kita mawas diri, amin. Jangan kita saling menghakimi, jangan saling menjatuhkan, jangan bahkan kita ambil keputusan, oh kita tidak harus ada di sini, di sana. Jangan, amin. Kita melekatkan hati kita dengan Bapa. Kita tanya, Bapa, jalanku benar atau tidak, amin, amin. Contoh dari Raja Daud dalam Mazmur 139 luar biasa, amin. Dia begitu luar biasa. Dia bilang, Bapa, aku tidak bisa sembunyi daripadamu. Kemanapun aku pergi engkau tahu. Terlalu tinggi ilmu ini, aku tidak mengerti. Amin. Kalau kita mau seperti itu, Yesus masih bilang, belajar daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, maka engkau punya ketenangan jiwa. Amin. Kalau kita punya ketenangan jiwa, kita tidak akan meributkan satu sama dengan yang lain. Kita tidak dengki satu sama dengan yang lain. Kita malah menyatu, berdoa, bantu, saling menguatkan, saling menopang, saling memberkati. Amin. Karena itu baru kita punya satu ikatan persaudaraan yang luar biasa. Amin. Saya juga tidak mau terlalu banyak kasih masukan atau membicarakan hal-hal yang saya belum tahu, karena saya masih baru di sini, amin. Tapi saya mungkin mau share nanti sama Bapak Gembala dan teman-teman, supaya kita punya satu tujuan, amin. Kita punya satu misi, dan biar kita semua melekatkan hati kita untuk menyelesaikan misi yang sudah tentu dari Bapa, ya. Kalau dari Bapa baru kita jalankan, amin. Ya, jadi maaf Pak Gembala, bukan saya mau ngajar atau mau enggak. Saya rindu kita punya satu kekuatan yang Bapa tahu. Musuh tidak tahu, tapi Bapa yang tahu. Waktu kita punya satu jiwa, satu roh, satu tujuan, wow,
kita akan pasti mencapai hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Karena kalau di dalam satu keluarga, papa mama punya penderian sudah berlawanan, anak dan orang tua berlawanan, kita tidak punya kekuatan. Itu dipakai musuh, ya. Itu dipakai orang-orang kolonial dulu, ya. Bagaimana Belanda bisa menguasai orang Maluku? Orang Maluku itu prajurit yang dibilang seng ada lawan, ya. Jadi kalau dihadapi dengan kekuatan dan dengan peperangan pasti kalah. Nah, Belanda licik. Belanda datang dulu ke Saparua. Saparua, si Itawaka bilang kau ini paling jelek, ya kan? Kau ini paling terbaik. Dia angkat satu, dia turunin yang satu. Jadi apa? Berantem kan? Ya. Semua jadi perang di dalam wilayah Maluku. Saya ada bawa buku tentang Maluku, tapi nanti kita sharing. Karena Tuhan punya rencana yang indah. Segala sesuatu kembalinya Bapa kedua kalinya harus diawali dari ujung timur. Amin. Dari tempat di mana matahari terbit ke tempat di mana matahari terbenam. Amin. Kalau kita berdiri dengan Israel, ya berarti kita di tempat matahari yang terbit, mereka di sana terbenam. Amin. Tapi kekuatan itu akan mulai dari sini. Karena itu musuh coba memporak-perandakan kita yang di ujung timur, ya. Karena kita ada di tengah-tengah dua pintu gerbang yang sangat-sangat pegang peranan, the Golden Gate dan the Bethany Gate. Itulah awal, itulah akhir. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir, kita disatukan. Amin. Amin. Ya. Nah, saya percaya semakin Bapak bukakan ini, kita akan muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Karena itu saya percaya tidak kebetulan saya ada di sini. Bukan berarti saya hebat, tidak ada apa-apanya. Cuman saya dipercayakan banyak sekali sejarah yang bisa saya share. Amin. Yang bisa saya share dengan semua. Saya dipertemukan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, itu juga tidak kebetulan. Bapak sudah set. Amin. Sehingga saya sangat diberkati. Karena itu saya ada bersama istri saya di sini untuk menopang Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan sudah tentu semua pekerja di sini. Amin. Mari kita satukan hati kami, satukan roh kami, satukan jiwa dan tujuan kami. Maka kami akan pasti meraih mahkota yang dijanjikan Bapa. Amin. Ya. Oke, saya cuma tambahkan sedikit lagi. Karena semua ini saya percaya bahwa kami semua sudah pernah membaca wahyu tentang ketujuh jemaat ini. Amin. Nah, kita lihat ke ayat yang ke-9. Ini benar-benar terjadi di Philadelphia, ya. Ayat yang ke-9 ini. Di tengah-tengah jemaat yang setia kepada Tuhan, ada kelompok yang mengatakan bahwa diri mereka ini orang Yahudi, padahal mereka dari sinagog mana? Ngeri, ya. Orang sampai tidak bisa membedain. Iya kan? Iya. Kita kalau di sini kita nggak mau bicarakan tentang gereja-gereja yang ada di Indonesia, soalnya kita bukan punya hak untuk itu. Ya, tapi kalau kita dengar cerita, wah mengeri sekali, ya toh, mengeri sekali. Nah, itu juga kejadian yang sama terjadi di Philadelphia. Coba Greg baca ayat yang ke-9.
Tuhan suruh mereka datang. Kalau kita punya hati melekat kepada Bapa, Tuhan yang suruh musuh-musuh kita datang. Ayo kamu sujud. Dan aku kasih tahu buat kamu bahwa aku mengasihi hambaku ini. Amin. Jadi kuncinya berikan hati kita pada Bapa. Amin. Manusia lihat dari luar, Bapa tahu sampai kedalaman hati yang paling dalam. Amin. Ya. Nah, kita harus mengerti dalam kondisi keadaan apa sekarang kita berada. Amin. Kita harus topang Bapak Gembala. Amin. Harus topang visi misi yang sudah Bapak percayakan buat Bapak Gembala. Amin. Amin. Ya. Saya tahu banyak hal yang sedang terjadi. Amin. Karena itu ayat 10 katakan apa? Mesti semangat kalau berebut mau serukan suaranya ayat yang kita minta. Wow. Wow. Tidak ada lawan. Amin. Taat dan setia kepada firman Tuhan. Yang kemarin kita sharing dengan teman-teman pendoa, terus ada yang bilang kata, iya ya kita tahu banyak firman, tapi kayaknya kita belum percaya sama firman itu. Nah itu yang salah. Kita harus percaya firman Tuhan, ya dan amin. Setiap firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang dikehendakinya. Amin. Amin. Saya waktu masih kecil, saya diberkati dengan Yeremia 15 ayat 16. Coba tolong baca dong. Ada di status saya sampai sekarang, tapi dalam bahasa Inggris. Yeremia 15 ayat 16, coba. Wow. 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 Saya waktu dapat firman itu saya nangis. Saya bilang kok Bapak kasih ini buat saya. Amin. Dahsyat ya. Dahsyat sekali Bapak kita. Amin. Mau tahu kuasanya firman Tuhan? Ya. Baca Bilangan 23 ayat 19. Kalau orang Belanda bilang gini, gurunya bilang, "Je moet het gewoon van je mouwen ratelen," gitu. Kalau diminta firman ini, keluar langsung. Jadi firman itu harus di mana? Di loh hati kita. Amin. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Coba Pak Karel, boleh? Ayat 19. Wow. Amin. Hilal bin Sasar juga tahu itu. Amin. Dia dari surga, dia tahu kalau Bapa yang berfirman saya nggak ada lawan. Amin. Makanya kita perbendaharaan kita dengan firman, terus dengan firman. Baca, saya bilang dulu waktu istri saya masih jadi murid, nggak ngerti, baca aja. Nggak ngerti, baca aja. Baca berulang kali, baca berulang kali. Kenapa? Yesus Muhammad saya bilang, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Amin. Kesaksian-kesaksian yang sederhana. Dulu saya kerja di perusahaan minyak, saya punya Alkitab, saya cuma taruh di mobil begitu. Saya nggak tahu sopirnya baca tiap kali. Tahu-tahu dia bilang luar biasa ya Pak. Saya bilang apa tuh luar biasa? Tahu-tahu dia renungkan firman. Ya, dahsyat ya. Dahsyat ya Bapak. Waktu kita mau merenungkan firman, Tuhan semakin buka. Tuhan semakin memberikan pengertian
yang tidak masuk akal sama kita. Amin. Nah, waktu kita percaya akan firman itu, baru Yesaya 55 ayat 11 berlaku. Setiap kebenaran firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Bapakku di surga kehendaki. Amin. Ya, saya menyampaikan firman mungkin tidak bergebu-gebu, tidak berapi-api, tapi saya kalau ditaruh oleh Bapak di hati saya akan sampaikan. Sampai pagi tadi saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ditambah lagi, tapi saya bilang, Bapak, kita di sini cuma boleh 1 jam. cuma 1 jam, tidak boleh lebih. Tapi ternyata Bapak kasih itu buat saya. Amin. Supaya kita tetap menjadi kitab yang terbuka. Amin. Jadi ayat yang ke-10 tadi sudah ya. Ayat yang ke-11 itulah judul tadi, peganglah erat-erat apa yang kami miliki. Amin. Apa yang kami miliki sekarang? Ayat 11. Hah? Mahkota, tapi kok bilangnya takut, ragu-ragu? Percaya itu sudah ada sama kita. Amin. Tidak boleh ragu. Kalau kita ragu, kita punya tindakan juga ragu-ragu. Tapi kalau kita yakin dan percaya, wow, aku mau pergi ibadah, tidak punya duit, aku jalan aja, ya enggak? Ya, amin. Ya Nona, mau pergi bensin tidak ada, tidak apa-apa ya, jalan saja, siapa takut, ya kan? Amin. Bapak kita luar biasa, amin. Nah, saya rindu kita makin mungkin Sabat penting, tapi mungkin tengah-tengah minggu kita sharing, kita bikin kelompok-kelompok. Bapak Gembala sudah sarankan buat kita bikin ibadah-ibadah keluarga. Saya sangat respon. Saya rindu, ya. Kita respon juga. Kita punya Abang Robert, kan kalau mau doa mesti pulang kantor dulu, kan kasihan. Mestinya kita support, ya kan. Mestinya kita jangan muncul, enggak ada, hilang lagi, ya kan. Jangan, kita langsung masuk aja, ya. Kita langsung mendoakan aja. Amin. Itu yang harus diperlukan. Amin. Ya, jadi saya terbakar di dalam ini, di dalam roh saya, untuk kita share. Amin. Untuk kita share. Yang kita share jangan yang negatif, ya kan? Ya kan? Saya juga tahu pergumulan Bapak Gembala sekarang. Amin. Tapi saya pegang janji firman Bapak. Amin. Bapak yang berperang, Bapak yang berjalan di depan Bapak Gembala. Amin. Kita tinggal lakukan yang benar aja. Amin. Kita tidak usah takut dengan yang tadi sudah dibilang ayat 10. Boleh you datang dengan you pun atribut apa segala macam. Kalau Bapak bilang, sekarang kamu berlutut, kamu kasih tahu, oh iya, ternyata Bapak mengasihi orang-orang yang takut dan gentar kepada Bapak. Amin. Ya. Saya kira sudah sampai di sini aja dulu, supaya jangan membosankan. Nanti kalau besok-besok kita share, nah Bang Robert sudah punya ide, kita bisa sharing, itu saya setuju. Amin. Supaya mungkin lebih banyak jemaat ambil bagian dalam waktu doa. Karena waktu jemaat ikut ambil bagian, kita jangan pikir kalau kita mau ikut masuk dalam tim doa kita harus jago doa. Enggak. Tuhan bilang apa tadi? Aku tahu segala pekerjaanmu, kamu tuh enggak ada apa-apanya. Ya. Tapi Bapak lihat hati. Kalau kita mau, amin, maka Bapak akan penuhi segala kebutuhan kami. Amin. Ya. Nah, saya tutup dengan 2 Korintus 3 ayat 3. Biar kita rindu untuk menjadi seperti apa yang digambarkan Rasul Paulus. Amin. Kalau kita dulu di sekolah pasti bilang begitu, sudah merebut nih siapa yang mau menyuarakan suaranya. Amin. Ya.
2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Wow. Wow. Amin. Amin. Haleluya. Kami tutup saat ini. Saya selesai. Kami percaya Roh Kudus tetap membuat firman ini semakin tertanam di hati yang subur, berakar dan bertumbuh. Amin. Kita nyanyi Draw Me Close. Bawaku dekat, jangan lepaskan, jangan lepas, ku serahkan seluruhnya, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku, kepadamu sahabatku. Bapa yang ku rindu, tiada yang sepertimu. Amin. Tiada yang sepertimu, tak ada yang menggantikan, tak ada yang menggantikan. Dekap hangat pelukanmu, dekap hangat pelukanmu. Bawaku dekat, bawaku dekat, mendekat, mendekat padamu. Apa yang ku rindu, Yahweh ku rindu. Peluk padamu, katakan Yahweh yang ku perlu. Peluk badanmu sendiri, katakan yang ku rindu. Berada di dekatmu. Apa yang rindu, apa yang ku perlu. Menikmati hadiratmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Saya minta kesediaan Bang Robert doa. Kami menyembahmu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Tuhanku, Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlu. Haleluya.
kami limpah dengan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Oh Tuhanku. Haleluya. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Roh-Mu penuhi kami dengan urapan yang baru. Haleluya. Oh Tuhanku yang baik, Kau Tuhanku yang besar. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Bapa nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Bapa hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Bapa nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Bapa hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Bapa nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekarang hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu.
bersyukur Tuhan, Kau sudah menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu Bapak Naftali, tengah-tengah jemaat-Mu GPR. Haleluya. Kami mau belajar seperti jemaat yang ada di Philadelphia ya Tuhan. Satu saat nanti Engkau akan melihat apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat bagi nama-Mu ya Tuhan, bagi gereja GPR. Haleluya. Tuhan, kami akan percaya jikalau Engkau sudah memegang kunci Daud, dan Engkau yang sudah membuka, tidak ada satupun yang sanggup menutup. Jikalau Engkau menutup, tidak ada satupun yang sanggup membuka. Maka kami percaya tingkap langit berkat-Mu tercurah atas seluruh jemaat-Mu GPR. Haleluya. Pembalikan keadaan, pemulihan ekonomi, keharmonisan keluarga, dan berkat ekonomi terus terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu GPR. Haleluya. Dan kami akan percaya Engkau menangkap jiwa-jiwa anak-anak yang Kau percayakan kepada kami, untuk mereka duduk di bawah kaki-Mu yang kudus, untuk mereka bisa bersama-sama dengan kami beribadah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya Tuhan, saat pintu terbuka, tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Kekuatan kami kecil, tapi kami mau belajar memelihara firman Tuhan Yahweh, firman dan Torah-Mu, yang kami tidak pernah sekali-kali mau menyangkal nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang akan datang kepada kami, orang-orang yang akan datang kepada jemaat-Mu gereja GPR. Haleluya. Orang-orang yang akan Kau kirimkan ya Tuhan, yang punya ketulusan hati untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, yang mau belajar akan firman dan Torah-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya segala apapun yang mereka perbincangkan, hal-hal negatif, apapun yang mereka rancangkan, hal-hal yang negatif, kami mau percaya Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan buat kami. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah segala yang jahat, yang buruk itu menjadi kebaikan buat jemaat-Mu GPR. Haleluya. Dan itu terjadi atas kami semua. Bapak, kami mau belajar, kami mau memelihara firman-Mu, kami terus mau memelihara firman-Mu dan tekun menantikan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan melindungi kami dan menudungi kami dengan kepak sayap-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Bapak Naftali, lebih heran, lebih dahsyat. Engkau taruhkan roh-Mu atasnya untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menyampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati kerinduan hasrat hati Pak Naftali, berkati keluarga besarnya, berkati semua istri, anak cucu menantu, dan berkati dalam kehidupannya hari lepas hari. Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya, Tuhan sediakan tepat pada waktunya, tepat pada waktu-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhanku yang baik, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yahweh Bisem Yesus Masiah, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Naftali buat firman yang sudah disampaikan di tengah-tengah kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Saya persilahkan yang berdoa persembahan, Ibu Aim Sianipar. Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Bapa Yahweh yang baik, sekarang sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Bapak, lihatlah Tuhan jemaat-Mu GPR. Haleluya Tuhan, yang senantiasa mau berharap dan terus mau mengandalkan Engkau, yang terus mau menghadirkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak, sebentar kami mau memberikan persembahan kami Bapak.
di dalam segala keterbatasan umat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang menggerakkan setiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan Kau juga Yahweh Jireh yang menyediakan segalanya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup melipat kali gandakan Tuhan apapun yang menjadi persembahan umat-Mu. Bahkan berkati juga Tuhan untuk umat-Mu yang belum bisa memberikan Tuhan. Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Bapa, bukakan Tuhan pembendaharaan-Mu Bapa Yahweh buat setiap anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah perekonomian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa Yahweh, Bishem Yesua, haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Hari ini telah dinyatakan. Kita berikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Hari ini telah dinyatakan masa-masa penggenapan, tongkatnya tadi ulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan sabar, menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Hari ini telah dinyatakan masa-masa penggenapan, tongkatnya telah diulurkan, anugerahnya telah datang. Dengan cinta dan hati hamba, menyembah pada Sang Raja, harapan baru telah tiba, keselamatan telah datang. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang. Kembalikan keadaan, kemenangan dan otoritas, perkenanan, penetapan, segala puji hormat bagi Sang Raja. Puji hormat bagi Sang, segala puji hormat bagi Sang Raja. Haleluya. Luar biasa. In percaya pembalikan keadaan itu pasti terjadi, terus terjadi dan sedang terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kasih Tuhan yang terus melimpah, karena Tuhan tidak mau dipiutangi dengan berkat perpuluhan, persembahan, ucapan syukur yang Bapak Ibu Saudara berikan tengah-tengah jemaat GPR. Haleluya. Untuk pengumuman, saya lupa, tapi seingat saya besok ada ulang tahun Alfa Sianipar tanggal 23 April. Kemudian tanggal 26 April ada ulang tahun Ibu Yakub Sugiharto. Kemudian ada Rapanuel Habakuk Midian Siregar juga tanggal 26 April. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Pada minggu lalu itu ada Ibu
Septian Dwi Saputra tanggal 16 April, kemudian ada Charlotte Ailsa Lombantoruan tanggal 20 April. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, biarlah kasih Tuhan yang terus melimpah memberkati kita semua. Kemudian seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, kita akan memulai ibadah keluarga, karena saya pun juga hari Rabu itu sudah masuk. Jadi apakah keluarga Sianipar siap untuk mau makan-makan? Mau ibadah keluarga maksudnya. Mau paling enggak jangan besok, atau mau tanggal 23 atau mau tanggal 25 terserah. Mau masuk kerja berarti nggak bisa. Oh, jadi 23-nya apa 25-nya? 23-nya? Oh, ada 3 sudah ada acara keluarga. Berarti nggak bisa. Oh, oke. Ya. Berarti untuk ibadah keluarga akan diadakan di Virginia Village, Gading Serpong. Hari Selasa kita akan ibadah mungkin jam 4 atau jam 5 sore supaya tidak kemalaman. Jam 2 siang saja. Oke. Karena besok mulai kerja, jadi mungkin bisa datang ke Gading Serpong. Jadi kita bisa ibadah jam 2 siang di Gading Serpong dan di rumah keluarga Robert Sregar. Nanti untuk jadwal ibadahnya akan di-share di grup WA. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah kita. Yang mungkin nanti dari Depok bisa nanti kita diskusi lah ya di grup seperti apa. Yang mau berangkatnya dari Depok apakah akan sewa Grab, nanti pulangnya diantarin atau seperti apa. Dan sore jam 4 sore kita akan tetap ada ibadah doa sore. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk menolong jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
menepati janji-janjimu. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk di hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah Sabat dan kami menikmati setiap berkat firman-Mu Bapak. Kami mengucap syukur ini semua karena kemurahan-Mu kembali buat hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan kami percaya Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai kami Tuhan dan Engkau yang membukakan jalannya Tuhan, kami gak tahu mau berbuat apa ya Tuhan. Tapi karena kami selalu berseru kepadamu dan kekuatan kami ada di dalam-Mu Bapak, itu yang membuat kami bisa raise up, kami bisa naik, bisa kuat ya Tuhan. Sampai dengan saat ini adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh ditabur oleh Bapak Naftali ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, Bapak Naftali beserta keluarga. Dimanapun Tuhan pengembalaan firman-Nya Tuhan. Setiap jemaat, setiap orang yang ditemuinya Tuhan, bertemu dengan Bapak Yahweh. Biarkan setiap apapun ya Tuhan yang menjadi perkataan-Mu yang Kau taruh di dalam hati Bapak Naftali ya Tuhan, itu Tuhan adalah murni dari perkataan-Mu Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang akan dibelokkan ya Tuhan. Tapi nanti setiap orang yang akan mendengarnya Tuhan, dia akan takjub melihat, wow, itulah Bapak Yahweh yang kami sembah. Berkati Tuhan, berikanlah umur yang panjang, rezeki yang berlimpah Tuhan. Kami percaya Tuhan buat Bapak Naftali Tuhan tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Sekalipun ada di zona terkritis Tuhan, tapi lihat Engkau sendiri yang akan angkat dia lebih tinggi Tuhan. Disitulah Tuhan ada pengagungan untuk-Mu Bapak, karena Engkau segala-galanya buat hidup Pak Naftali. Berikan juga kesehatan Tuhan, dan berikan juga perlindungan dimanapun ya Tuhan. Setiap musuh-musuhnya Tuhan, setiap orang-orang yang tidak senang dengan Pak Naftali ya Tuhan, kami perintahkan itu menjauh. Dari radius 2 km sudah tidak bisa mendekat kepada Pak Naftali ya Tuhan. Percayakan semuanya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami dan menumbuhkan kami Tuhan di hari ini. Dan kami akan pegang tetap Tuhan mahkota kami Tuhan sampai nanti kami bertemu Engkau di surga Tuhan. Itu hadiah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk visi misi Tuhan di gereja kami ini Tuhan. Engkau yang lebih tahu, seperti lagu kami yang awal tadi. Kami masuk penyembahan ya Tuhan. Engkau yang lebih mengerti ya Tuhan. Semua rencana-Mu Bapak yang terjadi bukan rencana kami Tuhan. Tunjukkanlah jalannya Tuhan. Bukakanlah jalannya Bapak. Engkau sumber segala kunci yang ada ya Tuhan. Engkau penerobos buat kami. Engkau yang menyediakan berkat buat kami di depan. Engkau yang berjalan lebih dulu Tuhan. Engkau yang berperang buat hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terobosan demi terobosan akan terbuka Tuhan. Dan kami akan takjub Tuhan melihat rencana-Mu Tuhan. Seperti anak tangga Tuhan, selangkah demi selangkah akan naik Tuhan, diangkat. Mungkin sekarang kami belum bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, tapi biar kami selalu dekat dan lekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Membuat kami semakin seirama, satu derap, satu roh, satu yang kami sembah Bapa Yahweh yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menguatkan kami semua di tempat ini, yang datang hari ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ataupun yang ada di dalam online saat ini Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, saat mereka sedang berlibur di kampung halamannya ya Tuhan, Bapak yang menyertai. Saat mereka juga pulang kembali ke Depok Tuhan, semua dalam kondisi, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun dan tidak kehilangan satu apapun. Kami minta penjagaan-Mu yang sempurna Tuhan buat kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan, saat kami datang, kami masuk ke dalam tempat ini, kami tidak sama lagi saat kami keluar. Kami bawa berkat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan untuk berjalan hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Bapakku yang baik, Bapak Yahweh yang kami sembah. Kami juga berdoa Tuhan untuk dalam suasana lebaran ini Tuhan kondusif buat Indonesia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya shalom-Mu ada di dalam Indonesia, negara kami Tuhan. Di kota-kota kami ya Tuhan, Bapak yang jagai, berikan suasana yang kondusif, yang tenang, nyaman, tidak ada peperangan, tidak ada perpecahan satu sama lain. Kami percaya Tuhan dari tingkat RT sampai tingkat presiden semuanya Tuhan Bapak jamah. Kami semua Tuhan dalam kondisi baik dan Indonesia kami dalam kondisi
diberkati oleh Bapak Yahweh. Kami percayakan Tuhan semuanya dalam pengasihan Bapak Yahweh. Kami serahkan juga Tuhan setiap jemaat kami yang saat ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau Bapak Yahweh penyembuh buat hidup kami. Engkau Bapak Yahweh penyembuh buat hidup kami. Engkau tabib dari segala tabib ya Bapak. Kami percaya Tuhan tangan-Mu gak kurang panjang Tuhan untuk menjamah setiap jemaat kami yang sakit, yang berbeban berat. Bapak angkat, yang mempunyai pergumulan Bapak jawab. Sekiranya Tuhan untuk setiap tangis yang tertampung di kirbat-Mu Bapak, itu yang membuat Engkau bergerak lebih dulu ya Bapak, untuk menjamah pribadinya ya Bapak. Pegang terus dan kendalikan terus ya Tuhan. Buat sepanjang minggu ini yang berulang tahun ya Bapak, Kau yang memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan kekuatan dan berkat yang berlimpah ya Tuhan, dan semakin berhikmat saat mereka bertambah umurnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Kiranya Tuhan inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Bapak. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, terberkatilah Engkau melalui umat-Mu jemaat GPR Haleluya yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Bapa, yang telah beribadah kepadamu memuji-muji kebesaran, keagungan dan kemuliaan-Mu. Umat yang telah beribadah kepadamu Bapa, yang Kau berjanji memberkati air roti makanan kami Tuhan. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Berilah sukacita dari Samaim Bapa, kekuatan dari Samaim, umat yang telah beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan Yahweh, terima kasih Bapa, terberkatilah Engkau Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Biarlah dabar yang kami dengar hari ini Tuhan, biarlah Bapa termeterai dalam batin, roh dan jiwa kami, teraplikasi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai Tuhan, Bapa Naftali, berkati pribadi dan keluarga yang Dia kasihi Tuhan. Berkati orang-orang yang mengasihinya, berkati orang-orang Dia kasihi dan selamatkan dia Bapa Yahweh Tuhanku. Teruslah Bapa Engkau bertambah-tambahkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui hamba-Mu di Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu ya Bapa Yahweh yang berulang tahun, yang telah diumumkan minggu yang lalu maupun minggu yang akan datang, nama-namanya yang telah diperdengarkan. Bapa ya, berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Pertambah-tambahkan hikmat dari Samaim, sehingga mereka semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Bapa. Tuhan Yahweh, tuntunlah kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketetapan-ketetapan-Mu ada dalam hidup kami. Torah-Mu Tuhan, isi hati-Mu Bapa Yahweh, itu mewarnai kehidupan kami Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan terima kasih, hamba serahkan semua umat-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam rancangan-Mu yang mulia, rancangan-Mu yang indah terjadi atas umat-Mu Bapa. Berkati pekerjaan tangan mereka,
usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Bapa Yahweh hadir dalam hidup mereka. Izinkan mereka melihat kemuliaan-Mu Bapa. Izinkan mereka melihat pertolongan Tuhan, sebab mereka telah beribadah kepadamu Bapa yang Maha Kudus, sebagaimana Engkau perintahkan ya Tuhan Yahweh. Mereka ada di bait-Mu Tuhan dengan takut akan Engkau Bapa Yahweh. Bapa berkati anak-anak-Mu dalam perjalanan maupun yang pulang kampung, kembalikan dengan selamat ya Tuhan. Bapa biarlah Roh-Mu terus menuntun mereka, dan para serafim malaikat menjaga melindungi mereka dari segala mara bahaya. Tuhan Yahweh terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi, bukan karena kelebihan mereka, tapi karena mereka takut akan Engkau Bapa, karena mereka mengasihi Engkau, melakukan apa yang Bapa perintahkan ya Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda apa yang ditabur, biar mereka tuai berlipat kali ganda Bapa. Tuhan Yahweh yang berdoa, Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh Bapa, pulihkan, sembuhkan mereka semua. Dimanapun mereka berada Tuhan, Bapa Yahweh, ketika mereka mengikuti ketetapan-Mu, Bapa, ku percaya kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi atas mereka yang mengasihi Engkau, yang tunduk kepada Torah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yahweh yang mulia. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan dengarkanlah firman Bapa Yahweh, kebenaran Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh feis mereka. Yair Yahweh panai paleka vihuneka. Yeshayawi falai falika Veselecha Shalom. Amin. Amin. Shabbat Shalom semua.